Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Fernandes dengan NIM 23101030110. Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Kerinci. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas dari mata kuliah Hukum Pidana Militer dengan topik Sistematika KUHPM. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Di sini saya akan menjelaskan pengertian KUHPM dan sistematika KUHPM. Pada poin pertama, yaitu pengertian KUHPM atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah aturan hukum pidana yang berlaku khusus bagi anggota militer, yang mengatur mengenai tindak pidana, sanksi, dan prosedur hukum dalam lingkungan militer. KUHPM berbeda dengan KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku untuk masyarakat sipil, karena militer memiliki disiplin, struktur, komando, dan kewajiban khusus. Adapun penjelasan tentang sistematika KUHPM, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengatur tindak pidana, sanksi, dan ketentuan hukum bagi anggota militer. Secara struktur, KUHPM terdiri dari 3 buku. Buku pertama, Ketentuan Umum, yang berisi aturan-aturan dasar yang meliputi seperti subjek hukum, siapa saja yang tunduk pada KUHPM, baik prajurit TNI, Taruna Akademi Militer, pegawai negeri tertentu dalam dinas militer, atau orang sipil yang ikut dalam dinas militer. Yang kedua, ruang lingkup berlakunya hukum, baik dalam masa damai maupun masa perang. Yang ketiga, jenis pidana. Jenis pidana itu ada pidana pokok, pidana mati, penjara dan kurungan, dan pidana tambahan, dan pidana khusus. Yang kedua, buku kedua yaitu tentang tindak pidana militer. Berisi ketentuan tentang macam-macam tindak pidana militer, mulai dari pelanggaran ringan hingga berat. Isi pokoknya, yang pertama yaitu ada desersi. Yang dimaksud dengan desersi yaitu meninggalkan dinas tanpa izin, diatur dalam pasal 87 KUHPM. Contohnya seperti seorang prajurit TNI meninggalkan kesatuannya tanpa izin lebih dari 30 hari, akan dipidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Yang kedua, mengatur tentang tidak menaati perintah dinas, diatur dalam pasal 103 KUHPM. Contohnya seperti militer yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas, atau dengan sewenang-wenang melampaui perintah sedemikian itu diancam karena ketidaktaatnya yang disengaja dengan pidana penjara maksimum 2 tahun 4 bulan. Yang ketiga, insubordinasi dengan tindakan nyata diatur dalam pasal 106 KUHPM. Contohnya seperti militer yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, atau memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, diancam karena insubordinasi dengan tindakan nyata dengan pidana penjara maksimum 9 tahun. Buku yang ketiga yaitu tentang ketentuan penutup, berisi aturan peralihan dan penutup, serta penegasan bahwa KUHPM berlaku sepanjang tidak dicabut atau diganti oleh undang-undang lain. Demikianlah penyampaian saya mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang mencakup pengertian serta sistematika dari KUHPM. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa KUHPM adalah hukum pidana khusus yang berlaku bagi prajurit militer, yang mengatur baik tindak pidana murni militer maupun tindak pidana umum yang dilakukan oleh militer, dengan tujuan menjaga disiplin, tata tertib, dan kehormatan militer.
Sistematika KWPM sendiri terbagi dalam beberapa buku yang berisi aturan umum, ketentuan khusus mengenai tindak pidana militer, serta aturan tambahan dan penutup. Dengan memahami pengertian dan sistematika KWPM, kita dapat lebih jelas melihat bagaimana hukum pidana militer berperan dalam menegakkan keadilan dan ketertiban dalam lingkungan TNI. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi bekal pengetahuan dalam memahami hukum pidana militer di Indonesia. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.